Saya termasuk orang yang susah menangis. Banyak orang menangis, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Saya susah. Makanya pernah saya disuruh membimbing etikaf. Etikaf itu kan mesti menangis malah. Udah saya muhasabah, ya Allah, begitu banyak, tak ada menangis. 10 menit udah tak ada menangis. Lama-lama menangis saya, kenapa orang ini tak bisa menangis? Tapi ada masanya saya ceramah, itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis. Maaf, beri maaf, putus dua tangan. Putus, tapi doanya wow. Pas di depan saya dia sholat. Hancur hati saya menengok. Kenapa tangan dia putus tapi doanya panjang? Tanganku lengkap, berdoa bahkan tak berdoa. Jadi kadang memang kita ini kurang bersyukur. Efek dari kurang bersyukur itu kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat. Manusia punya dua musibah. Yang pertama materi, lambung, usus, makanan, benda, tempat tinggal, kendaraan. Maka Allah katakan, "Falyabudu", banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, materimu dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas, gundah gulana, tak dapat menatap masa depan, ngeri, ketakutan yang luar biasa. Wa amanahum min khauf. Setan yang membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dia bisikkan ketakutan, kecemasan, kengerian, kegalauan, lalu dia perintahkan untuk berbuat maksiat, dosa, zina, khamar, narkoba, korupsi. Maka semua itu akan terus menghantui akal hati pikiran manusia. Illal muttaqun, kecuali orang yang takutnya sudah dia habiskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, sesungguhnya kita sedang diridhai Allah. Man radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha menerima ketetapan Allah, dia dapat ridha Allah. Siapa yang murka, gelisah, melawan, maka sesungguhnya dia pun sedang berada dalam murka Allah SWT. Sampai-sampai diancam Allah, man lam yartadha biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ketetapanku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ancaman yang luar biasa. Mau nyari Tuhan kemana lagi? Kita berkata tiap hari, asyhadu an la ilaha illallah. Mau cari Tuhan selain dia, la syarikalah, tiada sekutu. Makanya puncak tertinggi adalah ridha. Kalau kita ridha dengan ketetapan Allah, sesungguhnya kita sedang diridhai Allah. Man radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha menerima ketetapan Allah, dia dapat ridha Allah. Siapa yang murka, gelisah, melawan, maka sesungguhnya dia pun sedang Orang paling rugi pernah hidup di atas dunia, bernapas dengan udara kiriman Allah, bernapas dengan paru-paru titipan Allah, detak jantungnya kuasa Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, tapi dia tidak pernah mengajak hamba Allah berbuat baik dan tak pernah melarang hamba Allah berbuat mungkar karena takut merusak privasi orang. Zaman sekarang orang begitu prinsipnya. Jangan ajak-ajak saya sholat, urus aja surgamu, akan aku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Yang mabuk aku, yang sakau aku, yang pacaran aku, yang buat maksiat aku, apa urusan kamu? Ini kan privasiku, ini rumahku. Memang betul, rumahnya rumah kamu, uangnya uang kamu, khomarnya khomar kamu, narkobanya narkoba kamu. Tapi ketika gempanya datang, getarannya ke rumahku. Orang paling rugi pernah hidup di atas dunia, bernapas dengan udara kiriman Allah, sempat-sempatkan beramal soleh, karena sampai masanya nanti kita mau tapi kesempatan sudah tidak ada. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat api neraka jahanam, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, tangisan, jeritan penghuni neraka jahanam. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Mata kami sudah melihat azab, telinga kami sudah mendengar azab, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Kalau kau balik ke dunia, kamu mau apa? Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, kami ingin sholat, kami ingin puasa sunat, kami ingin pengajian. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata Allah?
sayasla naran dzata lahab, mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Sempat-sempatkan beramal soleh, karena induk dari segala dosa adalah cinta dunia. Kenapa orang korupsi? Cinta dunia. Kenapa orang makan harta orang dengan cara batil? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang dengan cara batil. Cinta dunia. Kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti kamu tak punya kekuatan, seperti makanan ala qas'atiha, dalam piring yang besar. Lalu kemudian orang merebut, menarik kepalanya, menarik kakinya, menarik lehernya, habis. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami umat Islam ini sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum kasirun. Jumlah kamu banyak, kamu ramai. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan. Persis yang disampaikan Nabi 14 abad itu seperti sekarang. Kita ini ramai, tapi terombang-ambing, dipukul ombak, dipas gelombang, tak ada kekuatan. Apa yang membuat kami lemah waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, asabakumul wahnu, kamu kena penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, kamu terlalu takut pada kematian, padahal mati itu tetap juga datang. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, kematian pasti akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim muhayyadah, walaupun kamu berada di kotak kokoh, dibuat kotak kayu, masuk ke dalam, kamu paku, kematian tetap juga akan datang menjemput kamu. Betul kata orang-orang tua dulu, duduk bersama itu lapang, duduk sendiri itu sempit. Ini kalimat sepertinya aneh. Duduk sendiri yang lapang, duduk yang ramai sempit. Ternyata kesempitan hati ini terasa lapang begitu duduk dengan bersama mereka. Maka jangan pernah duduk sendiri, duduklah bersama, akan terasa lapang. Betul kata orang-orang tua dulu, duduk bersama itu lapang, duduk sendiri itu sempit. Ini kalimat sepertinya aneh. Duduk sendiri yang lapang, duduk yang ramai sempit. Ternyata kesempitan hati ini terasa lapang begitu duduk dengan bersama mereka. Maka jangan pernah duduk sendiri, duduklah bersama, akan terasa lapang. Betul kata orang-orang tua dulu, duduk bersama itu lapang, duduk sendiri itu sempit. Ini kalimat sepertinya aneh. Duduk sendiri yang lapang, duduk yang ramai sempit. Ternyata kesempitan hati ini terasa lapang begitu duduk dengan bersama. Seandainya Nabi berkata, zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa. Tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi. Mungkin datang juga keraguan dalam hati, betulkah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti zaman begitu cepat berlalu. Masya Allah, tabarakallah. Hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu datang sembang-sembang, cerita-cerita, tengok ini, update ini, tulis ini, tengok ini, pandang ini. Habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.